Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Marcella selaku dosen pengampu mata kuliah Penganggaran Pemerintahan dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Deli, Emma, Rahmat, Tiara, dan saya sendiri Artika ingin mempersembahkan sebuah video pembelajaran dengan materi yaitu konsep dasar anggaran pemerintahan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Enjoy the video, guys. Konsep anggaran pemerintah. Menurut Halim dan Kusufi, anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu, dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Unsur-unsur yang penting terkandung dalam anggaran adalah yang pertama, perencanaan, yang kedua, estimasi pendapatan, yang ketiga, estimasi pengeluaran, dan yang keempat, periodisasi. Fungsi anggaran pemerintah yang pertama yaitu anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran yang dibuat dimaksudkan untuk mengarahkan berbagai tindakan pemerintah dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, sebagai alat perencanaan anggaran harus diarahkan untuk perumusan tujuan agar sesuai dengan visi dan misi pemerintahan. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Penyusunan anggaran bertujuan untuk mengendalikan aktivitas-aktivitas pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber daya agar tidak terjadi pemborosan. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya overspending, underspending, dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu yang pertama, membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan. Yang kedua, menghitung selisih anggaran. Ketiga, menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Dan yang terakhir, merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan stabilisasi ekonomi, menumbuh kembangkan kegiatan perekonomian melalui program-program yang dirumuskan. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik. Di dalam organisasi pemerintahan, anggaran sesungguhnya berisi kontrak-kontrak politik antara pihak eksekutif dan legislatif dalam penggunaan dana publik untuk mencapai tujuan politik, yaitu mempertahankan kekuasaan. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Penyusunan anggaran yang baik adalah dengan melibatkan seluruh unsur yang berkepentingan terhadap pelaksanaan anggaran tersebut. Di dalam organisasi pemerintahan, unsur-unsur tersebut meliputi setiap unit kerja dan pemerintahan. Oleh karena itu, dengan adanya penyusunan anggaran, koordinasi dan komunikasi antara unit kerja dapat terjalin dengan baik, sehingga secara idealnya dapat tercipta hubungan yang harmonis antara unit kerja dalam pemerintahan. Kemudian selanjutnya, anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Di dalam organisasi sektor publik, kinerja eksekutif pemerintahan dinilai berdasarkan kemampuannya untuk melaksanakan anggaran yang disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, anggaran sebagai alat motivasi. Di dalam anggaran tercakup konsep perencanaan. Yang dilakukan dalam anggaran adalah perencanaan yang ideal untuk mencapai target-target tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas dan daya dukung sumber daya yang tersedia. Dengan adanya target-target yang telah ditetapkan tersebut, anggaran merupakan alat yang paling efektif untuk memotivasi setiap pegawai yang ada dalam suatu unit pemerintahan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Kemudian, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Proses penyusunan anggaran publik hendaknya mempertimbangkan aspirasi publik, sehingga kondisi ini dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan komunikasi yang harmonis antara pemerintah dengan rakyat, pemerintah dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Hal ini perlu dilakukan karena target utama dalam pelaksanaan anggaran tersebut secara umum semuanya berujung pada kesejahteraan sosial masyarakat. Prinsip-prinsip anggaran pemerintah, yaitu ada otorisasi oleh legislatif, yang dimana anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu, sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Selanjutnya komprehensif, yaitu anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya keutuhan anggaran,
yaitu semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Selanjutnya, non-discretionary appropriation, yaitu jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Selanjutnya, periodik. Anggaran merupakan proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitahunan. Selanjutnya, akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi atau hidden reserve yang dapat dijadikan kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran, serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Selanjutnya jelas, yaitu anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan. Yang terakhir yaitu transparan atau diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Yang keempat yaitu jenis-jenis anggaran pemerintah. Jenis-jenis anggaran pemerintah terbagi menjadi 5, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal, yang kedua anggaran tentatif dan anggaran etik, yang ketiga anggaran dana umum dan anggaran dana khusus, yang keempat anggaran tetap dan anggaran fleksibel, dan yang terakhir yaitu anggaran eksekutif dan anggaran legislatif. Nah, yang pertama yaitu anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional atau current budget yaitu anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Sedangkan anggaran modal atau capital budget yaitu anggaran yang berisikan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktivitas tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, dan sebagainya. Nah, yang kedua, anggaran tentatif dan anggaran elektif. Anggaran tentatif atau tentatif budget yaitu anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif karena kemunculannya yang dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya. Sedangkan anggaran enacted yaitu enacted budget yaitu anggaran yang direncanakan kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif. Yang ketiga yaitu anggaran dana umum dan anggaran dana khusus. Anggaran dana umum atau general budget yaitu anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat umum dan sehari-hari. Sedangkan anggaran dana khusus atau special budget yaitu anggaran yang dicadangkan atau dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu. Misalnya dana pelunasan utang atau debt service fund yang digunakan khusus untuk pembayaran utang. 4. Anggaran tetap dan anggaran fleksibel. Anggaran tetap atau fixed budget yaitu apropriasi belanja sudah ditentukan jumlahnya di awal tahun anggaran. Jumlah tersebut tidak boleh melampaui meskipun ada peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan. Sedangkan anggaran fleksibel atau flexible budget yaitu anggaran di mana harga barang atau jasa per unit telah ditetapkan namun jumlah anggaran secara keseluruhan akan berfluktuasi pada banyaknya kegiatan yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu anggaran eksekutif dan anggaran legislatif. Anggaran eksekutif atau executive budget yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif dalam hal pemerintah. Sedangkan anggaran legislatif atau legislative budget yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga legislatif tanpa melibatkan pihak eksekutif. Siklus penyusunan anggaran pemerintah. A. Tahap persiapan anggaran. Nah, pada tahap ini dilakukan taksiran atau yang dimaksud dengan taksiran di sini adalah kira-kira jumlah hasil akhir. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran itu, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. B. Tahap ratifikasi atau persetujuan lembaga legislatif. Pada tahap ini, anggaran diajukan ke lembaga legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal ini juga, lembaga legislatif, terutama komite anggaran, akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Selain itu juga akan diadakan dengan pendapat atau public hearing sebelum nantinya legislatif menyetujui atau menolaknya. B. Tahap implementasi atau pelaksanaan anggaran. Setelah anggaran disahkan, pelaksanaan anggaran dimulai baik pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah direncanakan. Dalam tahap ini, yang paling penting adalah yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah
dimilikinya sistem informasi, akuntansi, dan sistem pengendalian manajemen. Untuk pelaksanaan anggaran yang baik diperlukan sistem akuntansi yang andal. Sistem akuntansi yang andal diharapkan dapat menjamin terlaksananya anggaran secara lebih terarah. D. Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran kemudian diperiksa atau diaudit oleh sebuah lembaga pemeriksaan independen. Hasil pemeriksaan ini akan menjadi masukan atau umpan balik atau feedback untuk proses penyusunan anggaran pada periode berikutnya. Thanks for watching.